Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adlina Najwa Sahara dengan NIM akhir 190. Izin menyampaikan materi mengenai hubungan sosial di masa dewasa awal. Baik, selanjutnya latar belakang. Jadi, apa itu masa dewasa awal? Menurut Hartlock, masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan yang baru dan harapan sosial yang baru. Singkatnya, masa dewasa awal adalah masa transisi dari remaja ke masa dewasa. Jadi, disinilah dimana kita mulai menyesuaikan diri dengan pola hidup baru dan tuntunan sosial baru. Nah, di sini masa ini adalah peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan membentukkan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis lagi. Nah, menurut Erikson, usia dewasa awal itu sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Nah, kenapa sih hubungan sosial itu penting? Nah, hubungan sosial itu penting karena dapat menjadi sumber dukungan emosional yang pertama, lalu dapat membantu kita untuk membentuk identitas diri kita, lalu bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita juga, dan yang terakhir itu dapat membantu kita beradaptasi dalam menjalani kehidupan kita. Jadi ya hidup itu nggak bisa sendirian aja sebenarnya, karena kita juga makhluk sosial. Nah, di masa dewasa awal ini juga ada banyak perubahan. Dari yang tadinya kita bergantung, kita jadi mulai mandiri. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari perubahan fisik itu sendiri. Orang dewasa awal berpenampilan sempurna dan memiliki sempurna agar bisa menarik perhatian lawan jenis atau bisa berpenampilan lebih baik. Lalu daya tahan dan kesehatan tubuh itu di usia masa dewasa awal ini sudah cukup puncak atau masa primanya ya. Nah, adapun perubahan tugas perkembangan di masa dewasa awal ini. Menurut Hartlock, masa dewasa awal memiliki tugas perkembangan yang berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Seperti berikut. Yang pertama itu, individu yang dewasa itu pastinya ingin memiliki suatu pekerjaan. Lalu, yang kedua, individu pasti ingin menemukan teman hidup. Pasti ingin menemukan pasangan hidupnya. Lalu, yang ketiga, individu dapat menerima tanggung jawab sebagai warga negara layaknya seperti orang lain. Lalu yang keempat, individu mulai bergabung ke dalam komunitas-komunitas sosial. Jadi dari sinilah hubungan sosial kita itu juga ikut berubah. Lalu perubahan perkembangan hubungan sosial. Nah, perubahan yang dirasakan oleh individu itu berawal dari mulai memiliki kecenderungan bergantung dengan zona nyaman yang tadinya begitu, kemudian menjadi sudah siap mengambil peran, memikul tanggung jawab, dan menerima statusnya dalam masyarakat. Juga masa bekerja, dan yang terakhir, dan penyesuaian diri di hubungan sosial. Lalu, hubungan sosial di masa dewasa itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, hubungan pertemanan. Lalu yang kedua itu hubungan romantis, karena di usia dewasa ini sudah mulai berpikir
untuk mempunyai pasangan hidup untuk menemaninya, untuk menjalani hari-harinya. Lalu yang terakhir itu hubungan dengan lingkungan kerjanya. Nah, hubungan-hubungan ini mulai jadi serius dan punya makna untuk si individu tersebut atau untuk kita. Lalu ada konflik dewasa awal. Dalam hubungan sosial, kita tuh nggak selalu berjalan lancar ya. Ada beberapa konflik yang sering terjadi. Contohnya yang pertama itu loneliness atau kondisi ketika individu merasa sendiri di lingkungan tersebut. Itu tuh bukan hanya karena kurangnya jumlah relasi, akan tetapi terkadang karena kurangnya kualitas dari intimasi atau kedekatan emosional antara individu dengan lawan temannya. Lalu yang kedua itu isolasi sosial. Isolasi sosial ini terjadi karena individu merasa gagal dalam menjalani hubungan sosial. Lalu yang ketiga, tekanan sosial. Tekanan sosial ini tuntutan dari lingkungan. Tuntutan lingkungan ini dapat mempengaruhi individu, bisa mempengaruhi mentalnya, bisa mempengaruhi hal lainnya. Contoh tuntutannya itu sendiri ketika dituntut menjadi lebih sempurna atau dituntut harus baik terus di depan semua orang. Nah, itu bisa mempengaruhi individu, mental individu karena tuntutan tersebut. Lalu yang terakhir ada ketergantungan emosional. Jadi kondisi ini tuh ketika individu bergantung pada orang lain untuk selanjutnya ada teori psikologi yang berkaitan dengan hubungan sosial di masa dewasa awal. Jadi dalam kaitannya dengan masa dewasa awal ada beberapa teori yang membahas mengenai hal ini. Yang pertama ada teori psikososial dari Erik Erikson yang membahas tentang keintiman atau isolasi. Tahap ini, individu siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain, sehingga individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Lalu individu juga dalam tahapan ini lebih tampil sebagai seseorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Lalu di sini ada dua cakupan dari teori ini, yaitu keintiman dan isolasi. Nah, munculnya rasa ingin memperlihatkan kedekatan dan kelekatan dengan orang di sekitar adalah bentuk dari keintiman itu. Lalu, ketika seseorang memiliki kecenderungan tidak mampu menjalin relasi dengan teman, pasangan, keluarga, dan masyarakat, menyebabkan terjadinya isolasi. Artinya, kita atau individu yang sedang berada di masa dewasa awal itu berusaha membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Nah, kalau berhasil, hasilnya kita punya hubungan yang sehat. Kalau gagal, nantinya kita bisa merasa kesepian atau terisolasi. Lalu, yang kedua ada teori attachment dari John Bowlby. Teori ini menyatakan bahwa ikatan awal ini adalah naluri biologis untuk rasa aman yang membentuk pola hubungan, kepercayaan, dan perilaku emosional seseorang hingga dewasa. Sehingga kelekatan pada masa kecil itu bisa mempengaruhi hubungan individu di masa selanjutnya. Jadi menurut John Bowlby, hubungan kita di masa kecil, terutama dengan orang tua, itu bisa mempengaruhi hubungan kita di masa dewasa.
Jadi cara kita dekat sama orang lain sekarang itu sebenarnya dipengaruhi dari pengalaman kita sebelumnya. Selanjutnya ada analisis artikel. Judul artikel yang saya analisis adalah Kenapa Loneliness pada Dewasa Awal? Benarkah ada peranan parental attachment? Oke, di sini penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menghubungkan atau mengkaji hubungan antara parental attachment dan loneliness pada individu dewasa awal. Pada individu masa dewasa awal. Pada penelitian ini meliputi 135 partisipan dengan 2 variabel yang memiliki hubungan negatif, di mana semakin tinggi kelekatan dengan orang tua atau pengasuh utama akan membuat semakin rendah juga tingkat kesepian yang dialami individu di masa selanjutnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu ketika memasuki fase awal dan mulai menjalani transisi hidup mandiri dan hubungan emosional dengan orang tua sebagai suatu bentuk dukungan untuk individu itu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman hubungan awal dengan pengasuh pertama atau orang tua sangat mempengaruhi kemampuan individu membangun hubungan sosial di masa selanjutnya. Lalu, hasil penelitian lainnya yaitu loneliness tidak selalu mengenai kurangnya jumlah relasi sosial, melainkan lebih kepada bagaimana kualitas intimasi itu dimiliki. Selanjutnya sudah memasuki bagian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi mengenai hubungan sosial pada masa dewasa awal, yaitu hubungan sosial pada masa dewasa awal merupakan aspek penting dalam perkembangan individu, terutama dalam memenuhi kebutuhan kedekatan emosional atau intimasi. Pada fase ini, individu mengalami perubahan dari hubungan yang bersifat umum menjadi lebih mendalam atau bermakna. Namun, jika dihadapkan pada berbagai konflik seperti kesepian, masalah komitmen, dan tekanan sosial, itu akan mempengaruhi individu juga. Berdasarkan teori psikososial dan attachment, kualitas hubungan terutama dengan orang tua di masa lalu berperan besar dalam membentuk kemampuan individu dalam menjalin relasi yang sehat di masa kini atau di masa selanjutnya. Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa bukan banyaknya hubungan yang menentukan kesejahteraan hidup individu, melainkan kualitas kedekatan emosional dalam hubungan tersebut yang menjadi kunci utama dalam mencegah isolasi sosial pada masa dewasa awal yang dialami oleh individu. Baik, mungkin sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.